Kalau ada seseorang yang sudah mendapatkan cobaan dengan sakit yang parah, sakit parah ini ibarat kata sakit itu bisa membawa meninggal dunia. Orangnya ini bisa meninggal. Atau mungkin dia bukan tidak sakit, tetapi dia mengerjakan atau mempunyai pekerjaan yang beresiko tinggi. Ya, yang resikonya tinggi. Arti resiko tinggi itu ya sangat bahaya. Seperti umpama ada orang yang ditugaskan ngebor minyak yang rawan sekali terjadi kecelakaan, ya, umpama ya, atau tim SAR yang dia menolong orang dalam keadaan bencana alam yang mungkin dia pun bisa hilang nyawanya menolong orang, tapi juga bisa-bisa dia sendiri yang hilang nyawanya. Atau mungkin ditugaskan perang umpama oleh pemerintah, dia seorang tentara atau polisi, artinya ada rawan sekali, ada rawan bisa terjadi kecelakaan sampai bisa meninggal dunia. Nah, terutama bagi orang yang sakit ini ya, yang sakit parah. Maka dalam kondisi seperti itu ada beberapa hal yang mesti dilakukan bagi orang yang sakit parah, yang bisa membawa kepada kematian, atau mungkin dia mempunyai pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, ada beberapa hal yang mesti dia kerjakan. Terutama kita fokus kepada orang yang sakit ya, karena sakit parah ini yang biasanya bisa membawa kematian. Nah, kalau umpama ada orang yang sakit parah, maka dianjurkan bagi orang yang sakit parah itu atau orang yang mempunyai risiko tinggi dalam kematian untuk satu, bertobatlah bahasa kitanya dulu ya, bertobat dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia meminta maaf kepada keluarga-keluarga, terutama tetangga atau orang-orang yang mungkin bisa pernah dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian juga yang terpenting adalah dia berwasiat. Orang ini berwasiat. Mungkin dia punya hutang, dia wasiatkan kepada anaknya, ini abah punya hutang ya, sekian-sekian, nanti kalau umpama abah meninggal bla bla dan sebagainya, ini ingatin hutang abah dibayar, harta abah ada di sana, di sini, di situ, sebelum harta warisan itu dibagi, hutang mesti dilunasi, umpaman ya. Itu penting seperti itu. Jangan sampai ibarat kata orang yang sakit parah atau yang tadi kita katakan orang yang mempunyai pekerjaan resiko tinggi tidak ada berwasiat kepada keluarganya. Kenapa? Karena nanti kalau pas meninggal dunia tiba-tiba ada orang lain datang kepada ahli warisnya dan mengatakan bahwa si mayit itu punya sangkutan. Dan ahli waris ini juga berbahaya kalau dia tidak melunasi, beresiko. Tapi kalau dia melunasi, apa buktinya? Nah, ini yang repot nih. Nah, terkadang ada orang berhutang tuh udah pakai surat menyurat gitu. Nah, ini abah ya berhutang sama fulan tuh. Nah, cuman kalau bersurat-suratan bang, ingatin ya, hutang abah ini kalau abah meninggal bayar itu. Nah, kalau seandainya umpama ada orang berhutang tidak pakai surat menyurat, si bapak ini meninggal dunia belum berwasiat. Lalu orang yang menghutangi ini datang kepada anak ahli warisnya si bapak ini, mungkin si ahli waris ini berkata, bapak saya punya hutang kah pak? Iya.
Berapa? 10 juta umpama. Banyak itu. Adakah buktinya bahwa bapak saya berhutang? Nggak ada buktinya. Nah, repot sudah itu. Si anak ini mau bayar, takut ini ada unsur penipuan. Kalau tidak bayar, mungkin bapaknya bisa benar. Orang ini bisa benar bahwa bapaknya berhutang. Gimana ini? Nah, jadi pentingnya kita berwasiat itu ya. Berwasiat tadi. Yang lebih bagus tuh wasiat itu ditulis. Wasiat itu ditulis. Terutama berkaitan dengan hutang piutang itu. Ini ada kejadian baru terjadi nih ya, baru terjadi. Jadi anaknya ibu ini meninggal dunia. Nah, jadi orang tuanya ini, mamanya ini bilang kepada teman-teman anaknya ini, siapa tahu anak saya itu punya hutang, ya tolong datang ke rumah nanti saya bayar. Nah, jadi teman-temannya ini yang datang itu, ada kasih anakku hutang lawan ikam. Ada dosanya ya, ada yang hutang tapi dosa dibayar, aku sudah ikhlaskan itu. Ya kalau ikam ikhlaskan, alhamdulillah. Ya, satu-satu ditanya ada hutang. Kalau diikhlaskan, alhamdulillah. Kalau tidak diikhlaskan, dibayari. Nah, sudah beberapa bulan, anggaplah sudah 6 bulan, ada orang datang. Datang. Sebenarnya bukan datang, nelpon dulu. Menelpon. Katanya, ini benarkah namanya si Fulan? Katanya benar. Mana si Fulan? Meninggal sudah. Lapian siapa? Aku ini mamanya. Oh, anak pian itu orang baik, orang soleh. Aku berkawal lama dengan anak pian itu. Bolehkah aku menghilangi kopi? Apa bahasa Banjarnya? Menghilangi pian ya? Indonesia tapi ya. Jenguk pian. Oh, katanya boleh. Ringkas kata, orang ini datang. Mamanya ini nggak tahu bahwa anaknya ini punya teman dengan orang yang datang ini. Karena belum pernah kenal. Cerita-cerita kan bla 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 dan seterusnya. Lalu si anak ini, orang ini bilang, mamanya ini bilang, adakah anakku ini berhutang lawan ikam? Ada katanya. Berapa sekian? Gimana dibayar ke? Bayari Pak, aku perlu banget duit itu jarnya. Dibayarin. Nah, lalu orang ini memuji-muji anaknya si ibu ini. Itu anaknya itu orang baik, ini itu bla 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 dan seterusnya. Ini aku kenal dengan Habib di Banjar nih. Insya Allah nanti beberapa hari nanti dia datang ke sini. Karena anak pian itu dekat dengan Habib di sana. Ini kalau tahu pasti datang dia. Oh iya kah? Katanya. Sudah. Nah, beberapa hari kemudian orang ini nelpon lagi. Nek, ulun ini anak ke Banjar memadahi si ini Habib ini. Kebetulan nggak bisa duit, bolehkah aku berhutang dulu? Berhutang. Berapa? Sekian, Mama. Oh, nanti ulun datang, nanti ulun bayari sama Habib itu. Oh iya sudah. Ringkas kata, berapa kali nih ya? 2 kali, 3 kali. Bepadah ingin berhutang ini dimintai. Kurang lebih habis semuanya itu, termasuk yang dia mengaku punya hutang, kurang lebih ada 2 juta lebihan. 2 juta lebih. 2 juta lebih. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah penipu. Penipu. Nah, itu resikonya. Kalau ada orang berhutang, nggak pakai surat menyurat. Apalagi sudah meninggal dunia. Jadi kalau seandainya nih ada orang datang, ya, Bapak pian kemarin tuh ada berhutang lawan aku. Berapa? 5 juta. Ada nggak suratnya? Kata anak ini. Karena abah ini nggak ada wasiat, nggak ada pepadah bahwa abah itu berhutang lawan pian. Nah, ini serba salah ini. Kalau seandainya nggak ada suratnya, si anak ini berhak menolak alias tidak membayari hutang itu. Karena bisa saja ini bohong, karena tidak ada bukti. Ya enggak? Tapi kalau seandainya benar,
bahwa bapaknya ini berhutang, orang ini tidak ada saksi, tidak surat menyurat, resiko lagi bapaknya di alam kubur. Nah, jadi ingat-ingat kita ini nah. Siapa tahu kita punya hutang lah atau apa, apalagi kita ini sudah jadi orang Banjar gegaringan. Nah, sudah Tuhan nih, mesin Tuhan sudah turun mesin, sudah hati-hati. Kalau kita punya sangkutan dengan orang, kita wasiatkan anak kita. Atau bikin surat nih nah. Ini abah punya hutang sama fulan ya, fulan. Tulis itu, penting sekali, penting. Nah, kalau seandainya kita tidak berwasiat, lalu kita tidak ingatkan kepada anak istri kita tidak percaya dengan apa yang terjadi, kita maka di alam kubur nanti terkatung-katung.